Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Perkenalkan, saya Abdurrahman Diputra. Saya Nurul Hikmah. Saya Selin Gloria Anggra. Saya Fania Reski Kinanti. Saya Samsia. Kami akan menjelaskan tentang membaca literal dan membaca pemahaman. Silahkan simak video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pertama ini saya akan menjelaskan apa sih hakikat dari membaca literal dan membaca pemahaman. Yang pertama yaitu membaca literal. Menurut Nur Hadi, membaca literal yaitu kemampuan mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. Nah, jadi menurut kesimpulan saya, pembaca hanya menangkap informasi yang tersurat atau tampak jelas dalam bahan bacaan. Pembaca tidak menangkap informasi yang tersirat dalam bacaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu membaca pemahaman. Menurut Sumadio, membaca pemahaman merupakan proses pemerolehan makna secara aktif dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca, serta dihubungkan dengan isi bacaan. Jadi, menurut kesimpulan saya yaitu, membaca pemahaman yaitu keterampilan membaca pemahaman, kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh dengan menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki pembaca dan pengetahuan baru yang diperoleh saat membaca, sehingga proses pemahaman terbangun secara maksimal. Baik, saya akan menjelaskan strategi yang dapat membantu dalam pembelajaran membaca literal. Yang pertama, membaca secara perlahan. Siswa harus membaca setiap kata dengan hati-hati dan memahami makna setiap kata sebelum melanjutkan ke kata berikutnya. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci. Siswa harus mencari kata-kata kunci dalam teks yang dapat membantu mereka memahami konteks dan makna teks secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, menghubungkan kata-kata. Siswa dapat menghubungkan kata-kata dalam teks untuk membentuk frasa atau kalimat yang memiliki makna yang jelas dan terkait dengan konteks. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan. Siswa dapat membuat pertanyaan tentang teks untuk memastikan pemahaman mereka seperti pertanyaan seperti siapa, apa, mengapa. Dapat membantu siswa memahami makna literal dari teks. Kemudian yang terakhir, meringkas teks. Siswa dapat membuat ringkasan teks untuk membantu mereka memahami inti dari teks secara keseluruhan. Kemudian strategi membaca pemahaman. Yang pertama, skimming. Skimming adalah teknik membaca cepat untuk mengetahui ide-ide utama dalam teks. Dengan menggunakan teknik ini, Anda dapat melihat informasi penting dalam waktu singkat. Kedua, scanning. Scanning adalah teknik membaca yang melibatkan mencari informasi tertentu dalam teks. Anda dapat menggunakan teknik ini untuk mencari jawaban dari pertanyaan atau mencari informasi spesifik yang Anda butuhkan. Kemudian yang ketiga, baca dengan cermat. Membaca dengan cermat dan teliti sangat penting untuk memahami informasi secara menyeluruh. Baca setiap kata dengan hati-hati dan fokus pada detail penting. Kemudian yang keempat, menggunakan pertanyaan. Sebelum membaca, buat pertanyaan tentang apa yang Anda baca. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan lebih mudah untuk mencari jawaban ketika membaca. Kemudian yang kelima, buat catatan. Buat catatan tentang ide-ide penting atau informasi yang menarik perhatian Anda saat membaca. Ini akan membantu Anda mengingat informasi lebih baik dan memudahkan Anda mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang teks. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa faktor yang akan mendukung kemampuan membaca pemahaman. Nah, di sini disebutkan ada 5 faktor yang akan setidaknya membantu membaca pemahaman ini. Nah, kelima faktor ini diungkapkan oleh para ahli yang bernama Bourne, Reo, dan juga Ross. Nah, kelima kemampuan ini adalah
Yang pertama, potensi skemata pembaca. Yang kedua, potensi mengingat. Yang ketiga, perspektif pembaca. Yang keempat, kemampuan berpikir. Dan yang terakhir yaitu kemampuan afektif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang potensi skemata pembaca. Jika kita membahas tentang potensi skemata pembaca, itu berkaitan dengan bagaimana pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya. Nah, pengetahuan yang telah dimiliki ini nantinya pada saat membaca akan mereka hubungkan dengan informasi yang akan baru masuk untuk mereka coba interpretasikan dan pahami. Yang kedua yaitu tentang faktor potensi mengingat. Nah, faktor potensi mengingat ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena saat membaca kita akan berusaha mengingat informasi-informasi atau mungkin pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah kita alami, dan akhirnya akan kita kaitkan kembali hampir sama seperti potensi skemata. Ini agak berhubungan keduanya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan potensi mengingat ini untuk kembali mengakses potensi skemata ini. Nah, yang ketiga yaitu kita beralih ke perspektif pembaca. Nah, perspektif pembaca ini sangat penting bagi saya. Kenapa demikian? Karena pada saat membaca, agar kita bisa lebih memahami apa yang kita baca, memang kita memerlukan perspektif. Pada saat membaca, ada ide-ide tertentu yang perlu kita berikan tanggapan ataupun ide atau yang bisa kita tanggapi begitu tentang bacaannya, agar nantinya kita punya perspektif tersendiri yang akan kita gabungkan dengan isi bacaan dari teks tersebut. Nah, yang keempat yaitu tentang kemampuan berpikir. Nah, bisa dibilang di antara kelima faktor yang tadi saya sebutkan, faktor keempat ini yang paling penting menurut saya. Mengapa demikian? Karena untuk memahami sesuatu, khususnya untuk memahami pembacaan atau teks bacaan kita, yang perlu kita punyai atau kita perlu miliki adalah kemampuan berpikir. Jika kita tidak menggunakan potensi berpikir kita, akan sangat sulit untuk memahami apa isi teks dari bacaan kita. Nah, yang terakhir yaitu aspek efektif. Nah, aspek efektif ini lebih berhubungan tentang bagaimana tanggapan kita terhadap teks bacaannya. Bukan tanggapan seperti yang tadi sebutkan, tapi apakah kita menanggapi isi bacaannya itu dengan positif atau negatif. Nah, tergantung dari positif atau negatifnya, itu akan mempengaruhi bagaimana pemahaman kita. Jika kita dari awal sudah beranggapan negatif atau menolak apa isi bacaannya, ya bisa jadi kita tidak mengerti apapun dari teks bacaannya. Intinya seperti yang dibilang oleh Gen Z sekarang, yaitu open minded. Oke? Selanjutnya, salah satu contoh penerapan membaca literal yaitu membaca resep makanan, di mana ketika kita membaca resep makanan, kita harus membaca literal, di mana kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang benar untuk menghasilkan makanan yang enak sesuai dengan resep yang kita baca. Selanjutnya, membaca petunjuk penggunaan suatu produk. Kita hanya perlu membaca literal agar kita mengetahui bagaimana cara penggunaan suatu produk dengan benar dan penggunaan yang benar agar menghindari kesalahan penggunaan atau kerusakan barang. Selanjutnya contoh penerapan membaca pemahaman seperti membaca novel, membaca buku pelajaran. Nah, salah satunya itu membaca novel, di mana kita harus membaca pemahaman agar kita mengetahui apa permasalahannya, bagaimana alur ceritanya, sehingga kita mengerti bagaimana jalan cerita dari novel yang kita baca. Selanjutnya yaitu contoh membaca pemahaman. Kita membaca buku pelajaran, di mana kita harus memahami apa yang kita baca, seperti bagaimana langkah-langkah rumus matematika yang kita baca, sehingga kita butuh membaca pemahaman saat membaca buku pelajaran. Baik, saya akan menyimpulkan terkait materi membaca literal dan pemahaman.
Jadi, membaca adalah salah satu keterampilan yang penting dilakukan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Jadi, membaca ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu membaca literal dan membaca pemahaman. Membaca literal adalah kemampuan membaca di mana hanya menangkap informasi secara tersurat atau yang ada dalam bahan bacaan. Sedangkan membaca pemahaman adalah proses aktif yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman pembaca untuk memahami isi bacaan secara keseluruhan. Nah, keduanya pun sama memiliki strategi sebelum melakukan dan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga memiliki contoh penerapan. Itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi